Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rahmawati NIM 202111163. Kali ini topik yang saya akan bahas mengenai sebab, rukun, syarat, dan penghalang dari kewarisan menurut. Sebelumnya dapat kita pahami bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal pada keluarga atau orang yang menjadi sebab kewarisannya. Dasar hukumnya adalah Surah An-Nisa ayat 11-13 dan Surah An-Nisa ayat 176. Materi pertama mengenai sebab kewarisan. Penyebab kewarisan itu ada 4 macamnya. Yang pertama, nasab. Yang dimaksud nasab di sini adalah adanya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang harus sah secara agama maupun hukum. Yang ketiga adalah wala, yaitu memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Dan yang keempat adalah adanya pihak Islam. Jika ada orang yang wafat tapi tidak meninggalkan ahli waris dari ketiga sebab yang tadi, maka harta yang ditinggalkan akan diberikan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat muslim. Materi kedua mengenai rukun waris, yaitu yang pertama, al-muwaris adalah orang yang mewariskan harta. Yang kedua, al-waris, orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu keturunan yang sah. Dan yang ketiga, al-mauruthi adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Materi ketiga mengenai syarat waris, yaitu 1. Meninggalnya orang yang mewarisi. Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia atau meninggal secara hukum. Kedua, hidupnya ahli waris. Ketiga, mengetahui sebab menjadi ahli waris. Harus dapat dipahami bahwa ahli waris menurut keturunan, pernikahan, dan harus mengetahui kadarnya setengah, seperempat, seperenam, atau seperdelapan bagiannya. Dan materi yang terakhir mengenai penghalang warisan, yaitu pertama, karena pembunuhan. Orang yang terbukti secara nyata atau hukum sebagai pembunuh pewarisnya, maka ia tidak mendapatkan jatah warisannya. Kedua, adanya perbedaan agama. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris membuat keduanya tidak bisa saling mewarisi. Dan yang ketiga adalah perbudakan. Budak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah atau kerabat yang merdeka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.